Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kami, Magoku Malang. Kali ini kami akan membahas mengenai pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kita pemula yang mau memulai budidaya maggot. Rekan-rekan bertanya kepada kami, kalau untuk pemula itu lebih bagus dari telur apa dari prepupa, Mas? Gitu katanya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita, kami sarankan untuk kita apabila kita memulai budidaya maggot, terlebih dahulu kita tentukan tujuan dan sasaran kita dalam berbudidaya maggot. Tujuan kita apa dalam berbudidaya maggot? Apakah maggot tersebut kemudian hari untuk menyuplai pakan ternak kita, ataukah tujuan kita dalam berbudidaya maggot untuk lahan bisnis, untuk menjual produk dari maggot yang berupa telur, prepupa, maggot fresh atau maggot kering. Itu terlebih dahulu harus kita tentukan. Masalahnya nanti kalau umpama kita udah terlanjur budidaya maggot, kita tidak mengetahui tujuan dan sasaran ke depan kita berbudidaya maggot, kita nanti akan yang kebingungan sendiri rekan-rekan. Banyak sekali dari rekan-rekan kita yang tujuannya hanya untuk sekedar untuk mencoba, dan kemudian hari produksi maggot tersebut sudah terlanjur melimpah. Rekan-rekan kita bingung, nggak tahu arah maggot tersebut mau dibuat apa. Banyak rekan-rekan yang masih kebingungan, apakah dijual, apakah dikasihkan pakan ternak kita yang lain. Itu ditentukan sesudah kita dalam budidaya maggot. Akhirnya malah jadi bumerang bagi kita pembudidaya maggot. Untuk pertanyaan dari rekan-rekan, apabila bertanya mengenai lebih penting mana kita sebagai pemula berbudidaya maggot, dari telur apa dari prepupa. Kalau kami pribadi menyarankan lebih baik kita budidaya maggot itu dari telur. Kenapa dari telur? Karena kita akan mengetahui perkembangan telur tersebut sampai menjadi lalat BSF tanpa kita mengetahui siklus atau keadaan kondisi telur sampai menjadi lalat BSF itu, nanti kita akan bingung dalam budidaya maggot. Masalahnya urut-urutannya yaitu kalau kita mulai dari telur itu, kita ambil telur gitu, terus kita tetaskan selama 3 sampai 4 hari yang kemudian akan menjadi baby maggot. Setelah menjadi baby maggot, kemudian umur 10 hari kita taruh dalam biopon yang ukurannya agak besar, biasanya per meter persegi itu kita isi 5 sampai 10 gram. Kita tunggu sampai dengan dalam kondisi seperti ini, sampai menginjak dewasa dan siap untuk dijadikan indukan. Untuk pakannya bebas, kita bisa pakan limbah organik, apakah ampas, apakah resto, itu bebas untuk rekan-rekan pakannya. Untuk metode yang kedua, selain kita besarkan di biopon dengan pakan organik, yaitu kita bisa membesarkan baby maggot tersebut di bawah kandang ayam seperti pada gambar berikut. Dalam pembesaran baby maggot di bawah kandang tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, cukup kita tebar di bawah kandang ayam tersebut dan kita tidak usah kasih makan berkelanjutan. Kita tunggu saja sampai masa panen baby maggot tersebut.
kami sarankan tidak usah dikasih makan, karena kalau dikasih makan itu nanti bisa basah kondisi magot di bawah kandang ayam tersebut. Untuk itu biarkan saja, tidak usah kita kasih makan, kita biarkan sampai kondisi magot tersebut menjelang fase prepupa. Setelah kita pastikan bahwa magot tersebut sudah mau menginjak masa prepupa, kemudian kita pindah magot tersebut ke dalam biopon yang ada migrasinya, yang bertujuan untuk kita mendapatkan prepupa dengan dipindahnya magot tersebut kepada biopon yang ada migrasinya. Karena kalau tidak kita kasih atau kita pindah ke biopon yang ada migrasinya, itu nanti nggak bisa maksimal hasil prepupanya. Biasanya begitu rekan-rekan. Kalau kita ambil prepupa di dalam biopon tanpa ada media migrasinya, itu biasanya kurang maksimal. Kalau umpama mau jadi pupa atau pupa ke lalat BSF itu biasanya kurang maksimal, biasanya mati atau busuk rekan-rekan. Sesudah kita panen prepupanya, kita diamkan 1 minggu. Setelah menjadi pupa, akhirnya kita masukkan ke dalam kandang lalat BSF rekan-rekan. Dalam kandang lalat BSF tersebut kita biarkan 2-3 minggu sampai menetas menjadi lalat. Dari menjadi lalat itu biasanya menunggu 3 hari untuk mating. Setelah mating kemudian menunggu lagi rekan-rekan 3 hari untuk bertelur. Yang betina itu mati, terus kemudian yang jantan setelah 3 hari kawin itu juga mati juga. Untuk itu dalam memasukkan prepupa itu harus kontinu, maksudnya kita nggak bisa memasukkan sekali saja terus sampai kita biarkan selamanya, itu nggak bisa, harus kita suplai paling tidak 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu harus dan wajib hukumnya prepupa masuk kandang lalat BSF. Dengan kita memulai budidaya magot dari telur, kita akan mengetahui mengenal urut-urutan dalam budidaya magot mulai dari kecil sampai menjadi lalat BSF. Beda halnya dengan kita kalau memulai budidaya magot itu dari prepupa rekan-rekan. Kalau kita memulai budidaya magot dari prepupa itu, kita tidak mengenal atau tidak mengetahui bagaimana cara membesarkan, merawat dari telur sampai menjadi prepupa. Kita cuma taunya prepupa, kita dapat prepupa, kemudian kita masukkan dalam kandang BSF, cuma begitu saja, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara nanti merawat magot BSF dengan benar. Apalagi kalau kita itu nanti umpama kerik telur, tiap 2 hari sekali kita kerik telur, terus hasil kerik telur kita melimpah, kita akan sangat kebingungan karena kita tidak dibekali dengan pengetahuan untuk membesarkan baby magot sampai menjadi prepupa. Itu banyak rekan-rekan dari kami yang memulai dari prepupa, ujung-ujungnya malah kebingungan sendiri bagaimana cara merawat dan membesarkan baby magot tersebut. Dan kebanyakan pula itu malah jadi kebanjiran barangnya. Malah jadi kebanyakan barangnya, baby magotnya itu malah banyak sekali, akhirnya bingung, nggak bisa merawatnya, terus kemudian untuk pakannya juga bingung, cara memberi pakan juga bingung. Itu kelemahannya kalau kita budidaya BSF dari prepupa rekan-rekan.
Tapi kalau menurut kami itu dalam budidaya maggot itu untuk lebih baiknya dari kedua-duanya, dari telur dan juga dari prepupa. Karena agar siklus dalam budidaya maggot itu langsung berjalan dengan mulus. Enggak menunggu kita menghasilkan prepupa, kalau dari prepupa juga tidak menunggu menghasilkan telur. Untuk itu kalau dua-duanya siklus langsung jalan rekan-rekan. Kami rasa cukup sekian dulu ya rekan-rekan video singkat dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan telah mendukung channel kami. Tanpa dukungan kalian, channel kami tidak mungkin berkembang rekan-rekan. Kami rasa cukup sekian dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.